Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tommy Aprianto dari kelas Hukum 2D akan mereview makalah hukum yang berjudul Dilema Hukum Keluarga di Indonesia. Latar belakang penulisan. Perceraian atau putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita bercerai, dan salah seorang di antara keduanya sudah pergi meninggalkan kediamannya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Dalam istilah ilmu fikih, perceraian dan dikenal dengan sebutan talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian atas segala perceraian dijatuhkan oleh pihak suami. Terjadinya perceraian berdampak pada beberapa hal, antara lain kewajiban iddah bagi istri, hak rujuk bagi suami, kewajiban nafkah atas anak, dan lain sebagainya. Permasalahan yang diangkat, hukum Islam mengatur bahwa ketika sang suami yang mengucap sighat talak, secara otomatis talak telah jatuh atau sah. Mereka sudah bukan lagi suami istri wajib menjalani masa iddah, kecuali cerai qabla ad-dukhul. Dan selama istri dalam masa iddah, maka suami punya hak untuk merujuknya kembali menjadi suami istri tanpa akad nikah yang sah. Berbeda dengan hukum Islam, maka dengan hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia mengaturnya bahwa perceraian dinyatakan sah jika dilaksanakan di depan hakim pengadilan agama. Sehingga sangat mungkin terjadi suami mencerai istrinya dengan mengucapkan kata-kata talak yang tidak dilakukan di depan hakim pengadilan agama. Ini bisa terjadi mungkin karena ketidakpahaman atas andungnya undang-undang, atau mungkin karena tidak adanya biaya untuk pengurusan administrasi di pengadilan agama. Kondisi ini seperti berpengaruh pada kewajiban iddah yang ditunaikan oleh mantan istrinya. Apakah iddah istri dilakukan setelah suami mengajukan sighat talak di hadapan istri atau setelah memutuskan majelis hakim di pengadilan agama? Padahal ketika sang istri akan menikah dengan laki-laki lain, harusnya sudah selesai masa iddahnya. Hal ini berkat pada ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, apakah cukup dengan mengikuti aturan hukum agamanya atau juga mengikuti aturan hukum negara. Kesimpulan: 1. Terdapat dualisme hukum keluarga di Indonesia, yaitu hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, termasuk di dalamnya kompilasi hukum Islam di Indonesia yang secara kenyataan terjadi yang menunjukkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah hukum perceraian bagi umat Islam di Indonesia. Yang kedua, dualisme hukum perceraian ini membawa pengaruh pada kepastian penghitungan masa iddah bagi mantan istrinya, dan juga akan berakibat pada masa kapan sang mantan istri tersebut bisa menikah lagi. Ketiga, kondisi ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat penyusun perundang-undangan untuk dapat merumuskan perundang-undangan yang lebih tepat dan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pengguna hukum di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi